ada 12 ayat yang menyatakan tentang seseorang hatinya masih menganggap selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Golongan ini disebut golongan yang menyekutukan Allah. Ada 12 ayat. Dan di antara 12 itu salah satunya adalah surat Al-Maidah. Surat yang kelima ayat 7677. Dibuka 7677 Al-Maidah ayat yang kelima. Dikatakan orang yang bagaimana, di situ nanti kita bahas. Kembali ke muqaddimah. Ada zona wilayah di mana hati seseorang itu menganggap selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini golongan yang masih menyekutukan Allah. Apapun agamamu, apapun statusmu, Anda masih terhukumi hukum masih menyekutukan Tuhan. Allah yang di sini yang kumaksud bukan sebuah nama. Hidup yang kumaksud di sini bukan sebuah sifat. Tapi laisa kamislihi syai'un. Itu satu. Nomor dua, ada zona wilayah di mana selain Allah itu sudah tidak bermanfaat. Ini golongan hati di mana yang sudah sampai pada Allah, sudah liqo, tingkatan sudah sampai makrifat Allah. Pasti mengatakan seperti itu. Dikuatkan di dalam surat Maidah ayat 7677. Kul, katakan Muhammad, kul ngucapo sira Muhammad, rupane ucapan, atakbuduna min dunillah, opo kuwi kok sik nyembah menyang sakliyane Allah. Yang kumaksud Allah itu bukan nama. Mengapa kamu masih saja menyembah selain Allah? Mengapa? Padahal selain Allah itu ma la yamliku lakum dzarraw wala naf'an. Rupane sakliyane Allah ya, yaiku ma perkara la yamliku kang ora bisa nguasai, kang ora bisa nimbulake apa malaku maring sira kabeh, rupane nimbulake dzarron ing bahaya, wa naf'an wala naf'an, lan ora bisa mendatangkan manfaat. Katakan Muhammad, iki langsung Rasulullah yang disuruh untuk bicara terhadap kita sebagai umatnya. Mengapa kau masih juga menyembah selain Allah?
yang selain Allah itu tidak bisa mendatangkan, menimbulkan terhadapmu perkara bahaya dan manfaat. Artinya ini hatimu masih ada iman, selain Allah itu punya manfaat dan mudarat, seperti uang tadi. Ini akan paham jenengan jikalau konteksnya sampai ambil masuk dari kacamata hakikat tentang iman. Kalau kita memakai kacamata syariat nggak paham. Karena apa? Nyatanya uang bisa beli mobil, beli rumah, bisa manfaat lah gitu toh. Padahal maksud ayat ini, lihatlah dari sisi kacamata hakikat. Kalau Anda tidak melihat sisi kacamata hakikat, otomatis protes. Sehingga sampai kapanpun kau tidak percaya. Mesti kau beriman terhadap makhluk yang berupa uang, yang berupa apapun itu. Gunung Semeru meletus, gunung itu makhluk toh. La yamliku lakum darraw wala naf'an. Itu tidak akan menimbulkan madharat, bahaya atau manfaat jikalau hatimu melihat Allah. Sebab innahu bikulli syai'im muhit, Allah itu meliputi gunung meledos itu Allah. Lah jikalau kau melihat dari sisi makhluknya, otomatis bisa mendatangkan bahaya. Makanya gunung meledos ya aja dipapak, blayu wae. Gunung meledos sampean papak, mateng. Bukan perkaranya salah dan tidaknya gunung itu aweh memberikan manfaat mudarat, enggak. Yang salah iman kita, bukan salah gunungnya. Lah apa gunung salahkan? Yang salah iman kita. Mengapa iman kita itu tidak pada Allah tapi kepada gunung? Orang yang hanya beriman pada Allah adalah mereka yang sudah memegang dinu tauhid, hakikat menuju makrifat. Wallahu tawi Gusti Allah, huwa ya Allah iku as-sami'ul al-alim. As-sami', Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Mendengar dari sisi keluh hati sampean. Kalau sampean itu pengen lekas ketemu Allah dengan bentuk rasa rindu, rasa kasmaran untuk lekas bertemu Allah. Al-alim, mengerti, mengetahui apakah hatimu benar-benar sesuai lisanmu apa ndak. Lisanmu mengatakan amantu billah, hatimu bagaimana? Loh, mereka iki Bapak Ibu yang masih di zona yang pertama tadi di muqaddimah, lisannya mengatakan amantu billah, beriman pada Allah, tapi hatinya tidak.
malah beriman terhadap makhluk. Wa ma hum bimu'minin. Ketahuilah Muhammad, sesungguhnya mereka itu sebetulnya tidak beriman pada Allah. Jumlahnya awakeh Pak orang seperti ini. Jumlahnya orang yang seperti ini luar biasa. Wa aktsaruhum, lebih banyak. Lesannya mengatakan aku beriman, sedangkan hatinya itu tidak beriman sesungguhnya. Al-Alim, Allah itu tahu, hidup itu tahu apa isi di dalam hati kita, betul-betul beriman atau tidak sudah tahu. Makanya kalau ngaji syariat silahkan, tapi tingkatkan ke hakikat. Jangan terus berdiam diri ngalimno ilmu syariate, ilmu hakikate tidak. Jadinya ya begitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, atakbuduna min dunillah. Hetah, mengapa kau masih tetap menyembah selain Allah? Nah, asbabun nuzul ayat ini dikarenakan umat sudah diajak Rasulullah untuk menyembah Allah, tapi masih tetap tidak mau. Akhirnya muncul atakbuduna min dunillahi. Mengapa kamu masih kekeh menyembah selain Allah? Padahal selain Allah itu tidak bisa memberikanmu manfaat atau memberikanmu mudarat. Mengapa? Jawabannya cuma satu. Karena Anda kadung keasikan menikmati kehidupan, kenikmatan yang bersifatkan duniawi ya. Nggak terima bojone siji tambah maneh, gak terima loro tambah maneh, gak terima telu tambah maneh, papat. Sampai ada yang sampai berapa itu di YouTube itu Pak? Baik. Lu apakah orang yang seperti itu menganggap selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat? Belum tentu juga. Ya jangan diambil rata Pak. Walaupun kaidahnya seperti itu, ya jangan diambil rata. Terus lantas bagaimana Rasulullah? Istrinya bukan satu. Tergantung bagaimana beliau Abu Hasan Asadili, bagaimana beliau Nabi Sulaiman 99 piye gilire. Mungkin seperti lampu Pak. Nek lampu dulu Metropak apa? Metromak. Nek ngekakno kan dikumpos situ-situ nggih. Sekarang tidak listrik. 99 dikai sekakal siji. Tes murup kabeh langsung. Mungkin sistemnya seperti itu. Allah berkata, bersabda, siapapun dan apapun silakan. Kamu mewah urusan kesenangan dunia,
tapi jangan sekali-kali menjadikan itu penghalang hatimu padaku. Silahkan. Jadi walaupun Rasulullah istrinya lebih dari satu, tetap tidak menjadikan rohaniyahnya itu terhalang oleh an-nisa, tidak. Jenengan situ ngelebokno Allah yang eling glani kok air bit polah-pol ngempakno nikah hakikat pada Allah pada istri kok cek angeli, kok adik polah-polah apa bahasa Indonesia nih polah-polah ya? Hah? Kok kadek polah-polah tambah maneh, kok nekat-nekat tambah lagi. Yun sewu, saya gak ngendoni, ndak, cuman saya kasih nasihat aja. Itu hak jenengan, Bapak Ibu. Silakan mewah duniawiyahmu terkait masalah bisnis, terkait masalah rumah, sandang, pangan, papan, silakan. Tapi jangan sampai itu menjadikan penghalang hatimu pada Allah. Yahjubuhum bi amwalihim, jangan itu menjadikan hijab penghalang hatimu pada Allah. Terus caranya bagaimana tidak menjadi penghalang? Ikutilah karakter tabiat Kanjeng Nabi dan para pengikut Kanjeng Nabi, tabi'ina sholihin. Apa? Alladzina yadhkurunallaha, mereka itu selalu berzikir, hatinya tidak memandang kondisi atau sikon apapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, bahkan keadaan tidur berbaring itu selalu berzikir. Endak lawang kita itu jangankan berbaring tidur, kerja gak ribet didik wis munting. Berarti belum kelasnya kita untuk mencari yang lain. Jangan. Jalan satu tekuni sampai tuntas. Jalan satu tekuni lewati sampai tuntas. Contoh, sholat tekuni sampai ketemu Allah. Sampai ketemu Allah. Nanti secara otomatis aktivitas apapun akan masuk di dalamnya. Tekuni terus bertemu Allah. Bahkan sampai dikatakan jikalau kau punya hajat pada istrimu atau suamimu, tekuni untuk bertemu Allah. Kul, katakan Muhammad, ya ahlal kitab, iki khusus wong sing pinter-pinter. Kupinge cek krungu, sing buntu cek ni bolong, sing pilek cek ni blong. Yang umbelen, apa umbelen ya Pak? Bahasa Indonesia ini umbelen ya. Ingusen, biar inguse hilang. Sing tuli yang ini, biar mendengar.
urusan loro hatimu nggih, mohon maaf. Tidak ada unsur untuk menyakiti hatimu, ndak. Cuman biar sing kupingmu iku mangkopoken budek, biar enggak budek. Yang tadinya matamu itu gelap, biar terang. Yang hidungmu tadi ingusen, biar hilang. Biar yang lesanmu itu mingkup, bisu, biar berbicara. Biar perutmu yang asalnya itu sakit nggak bisa BAB, biar hilang. Nggak ada rasa ingin untuk menyakiti, ndak. Kul, katakan Muhammad, tadi Rasulullah sendiri yang disuruh untuk mengatakan terhadap siapa? Ya ahlal kitab, he ahli kitab. Ahli kitab iku kalau zaman Rasulullah secara syariat wong sing ahli pikir, ahli cendiaka apa? Cendikiawan. Orang sing pinter-pinter, wong sing pinter kitab sebelum Rasulullah, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau kita bicara ahli kitab sekarang loh ya, versi mutasyabihat, versi hakikat, kacamata hakikat, mereka yang alim ilmu dohir, ilmu jasmani, alim, tapi ilmu rohani plong, apa? Kosong. Wis, jangan tersinggung Anda, karena sesungguhnya ayat wahyu diturunkan ini untuk membebaskan Anda dari perilaku-perilaku yang masih ada kaitannya dengan hawa nafsu diri Anda masing-masing. Ya ahlal kitab, he ahli kitab, wong sing pinter-pinter, la taghlu, ojo agawe aneh-aneh sira kabeh. Apa agawe aneh-aneh? Fi dinikum, di dalam tentang masalah agamamu. Ghairal haq, selain dari kebenaran. Jangan menciptakan hukum selain daripada hukum yang hak. Hukum yang hak itu hukum sing ya apa? Ani butullaha wastanibut taghut. Ini hukum hak. Sembahlah Tuhanmu dan tinggalkanlah selain Tuhanmu. Nah itulah, ini hukum hak. Isinya taghlu fi dinikum, mereka berkomentar bahwasanya selain Allah itu manfaati dan mudoroti, mengatakan itu. Berarti mereka itu telah mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada di dalam hukum kebenaran. Mohon maaf, jangan kau memandang hukum syariah, pandanglah ayat ini, wahyu ini dari hukum hakikat, kacamata hakikat. Pasti Pak. Bahkan ada yang mengatakan begini, mohon maaf loh ya, sing penting suiku gandolono sarungku. Aman-aman, walaupun kui gak ngerti apa-apa, pokoknya gandolan sarung, gak melorot tak kira-kira. Sing gandoli wong wakeh, nek wis melorot ya apa?
Ya nek pas sualan, nek gak sualan gak bahaya ta. Mohon maaf, gak ada sekali lagi rasa hati untuk menyakiti, ndak, cuman meluruskan. Kalau ayat ini kau lihat kacamata syariat, ya selain agama Islam yang mengadakan ngada-ngada hukum-hukum yang tidak benar itu. La taghlu fi dinikum ghairul haq. Janganlah kau mengada-ngadakan tentang masalah di dalam agamamu hukum selain kebenaran. Janganlah kau memberikan fatwa-fatwa bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Nah ini Pak, kalau sampai terima dengan kacamata syariat, bentrok. Wong nyatane mobil bisa bermanfaat buat ngaji, sepeda buat ya gitu dah. Tekan nyatane bisa menghilangkan rasa ngelas. Siapa yang nggak percaya kalau ini tegan ini tidak bisa merasakan ngelak, menghilangkan rasa ngelak, tak tutup ndasmu sampai sendok secara syariat. Makanya Rasulullah ata'buduna min dunillah, ayat yang 76, mengapa kau masih tetap tidak mau menyembah Allah? Kok sih imanmu itu nang tegan? La taglu fi dinikum ghairul haq. Jangan kau mengada-ngadakan di luar suatu kebenaran di dalam agamamu. Ingat, wala tattabi'u, janganlah kau mengikuti, wala tattabi'u lan ojo manut sira kabeh ahwa qaumin ing piro-piro keinginane kaum qadallu kang temen-temen wis kesasar sapa kaum, tersesat sapa kaum imannya itu lho Pak terhadap selain Allah, selain Tuhan, yaitu makhluk tadi. Wahai ahli kitab, jangan kau mengikuti apa yang menjadi keinginan kaum-kaum terdahulu yang sudah jelas tersesat. Sinten kaum itu? Ya pendahulu-pendahulunya. Gampangane guru-gurunya. Loh ngerti Pak? Gurunya dulu mengatakan selain Allah bermanfaat, iki bermanfaat iman. Ahli kitab jangan kau ikuti. Jelas qadallu, jelas-jelas sungguh mereka itu tersesat. Min qablu kang sadurunge zaman biyen terjadi. Jangan. Cara kula pitutur dateng jenengan, wis apa sing didhawuhke, entah sing dawuh siapapun, saya tidak ngomong inisial, siapapun yang mendawuhkan, yang mendidik hatimu untuk beriman bahwasanya selain Allah itu bermanfaat, tinggalan. Bener, gampangan tinggalan. Walaupun itu kau anggap gurumu, tinggalan. Sebab qadallu ayatnya min qabl, betul-betul dia itu di zona tersesat.
Wa adallu, tidak hanya dia tersesat, wa adallu lan podo nyesatake sapa kaum kathiron ing akeh wong. Wis fatwa-fatwa yang terindikasi selain Allah manfaati, akhirnya kok buru, kok kejar, kok raih, mati pun kau belani. Ternyata di sini tersesat dengan nyata. Udah pol-polan saya ngomongi. Bila mana ada yang tersinggung, mohon maaf, saya tidak merasa menyinggung. Saya hanya meluruskan apa yang telah diluruskan Kanjeng Nabi. Ternyata kaum itu tidak hanya tersesat, dia pun banyak yang dia pun menyesatkan banyak manusia. Akhirnya apa? Anda ketakutan, gak ada rasa kedamaian, ketentreman, apalagi menghadapi kondisi kematian. Takutnya seperti kucing kobong buntut, jajalan kucing kobongan buntut mbalayu. Takut, rasa gelisah, rasa khawatir, bahkan rasa takut menghadapi apa kehidupan dunia ini, bahkan urusan akhirat. Gak ada status hukum pasti datang jenengan, gak ada. Siapa yang menjamin keselamatan Anda? Lawang Anda ini mengikuti iman yang selain Allah, iman yang selain Tuhan. Gak ada yang bisa jamin, Pak. Kalau dia berani jamin, sok kecoono sarungmu, nyun sewu, propaganda. Rasulullah sendiri, aku gak ngomong sing sekarang kita elu-elukan. Rasulullah sendiri mengatakan bagaimana? Kul, katakan Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Sang penolong itu hanyalah milik Allah, bukan saya. Umpama dia jabarkan di sarah ayat itu loh, bukan saya Muhammad yang bisa menolong dirimu, mensyafaati dirimu, enggak, tapi Allah. Lillahi syafa'atu jami'an, seluruhnya tanpa kecuali. Gak pernah Rasulullah itu mengatakan sembanaku, pujiin aku, gungno aku, nggak pernah. Setiap Rasul itu mesti mengatakan, meluruskan keimanan kita hanya menyembah Tuhan, memuja Tuhan, memuja, menyembah Allah, cara bahasa Islam. Nggak ada yang lainnya. Isa pun gak pernah menyuruh kaumnya untuk menyembah dirinya. Isa pun gak pernah mengatakan sebagai penyelamat umat. Itu omong kosong, itu omongannya ahli kitab. Isa hanya mengatakan sembahlah Tuhanku, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Bahasa Islam, sembahlah Allah karena Allah itu Tuhanku juga Tuhanmu. Itulah. Makanya sekali lagi saya katakan terhadap seluruh umat, bila mana ada makalah yang terindikasi mengimani selain Tuhan, tinggalkan. Artinya tinggalkan, rungokno kuping tengen, tokno kuping kiwa. Ojo dilebokno nang ati, dimasukkan ati, beriman. Ah, iki konyol. Mereka itu
qad dallu min qabli wa adallu katsiron. Sungguh betul-betul mereka ikut tersesat dan menyesatkan banyak umat lewat makalah-makalahnya. Wesa. Sekali lagi, ini konteks dari kacamata hakikat, bukan syariat. Kalau syariat tabrakan nanti, jenengan nabrak, gak percaya akhirnya. Wadhallulan podo tersesat, kesasar sopo mereka ansawa isabil, dari jalan kebenaran. Bisa. Ini wis nemen Pak, saya bilang ini. Kalau masih toh tidak percaya, ya terserah. Lah terus caranya kita untuk bisa keluar dari makalah yang menjurus beriman selain Allah bagaimana? Lawang kita setiap saat dan waktu campur dengan urusan kebutuhan dunia. Ngumbiyo kuwi, minumlah Anda tanpa diketahui orang lain. Ya apa Pak? Minum tanpa diketahui orang lain. Minumlah air itu tanpa diketahui orang lain kalau kau itu minum. Gimana caranya? Silemo kuwining segara sambil berenang minum. Gak mungkin orang lain mengatakan Anda minum. Silemo, oh bahasa Indonesia silemo. Menyelamlah kau ke dalam air dan minumlah kau itu di dalam air. Orang lain gak akan tahu kalau kau itu minum. Orang lain pasti mengatakan kau itu menyelam atau berenang. Gamblangi bagaimana? Syariatmu itu jogonen, tapi dadekno jadikan hakikat. Ruhaniyahmu itu jangan pernah mengakui kalau kau yang melakukan. Dalile la haula wala quwata illa billah. Wis. Wah kerja, kita kerja, ya kerja biasa. Aktivitas seperti aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang syariat. Kita tahlilan, kita yasinan sesuai dengan lingkungan masing-masing, yasinan. Apapun itu, udah jalankan aja, tapi hatimu itu tetap duduk di tajalli. Ini Anda tidak bisa jikalau Anda tidak mengenal terlebih dulu fungsi sirul asrar. Gak bisa. Ini tidak akan bisa Anda lakukan manakala Anda tidak membuka kunci musyahadah, yaitu adzikru bisiril asrar. Sehingga sering saya katakan, walaupun Anda suluk puluhan tahun di dalam thariqah, tapi Anda tidak membawa kunci keusulan, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Sering saya kasih nasihat seperti itu, bila mana masih tetap tidak dihiraukan, ya udah terserah. Kurang mantap, oke, tak buka no Quran.
Ayat ini menjelaskan dan menegaskan bahwasannya selain Allah, selain Tuhan, selain jangan pernah kau percaya, jangan pernah kau imani. Sekalipun secara syariat air itu bisa menyegarkan dan menghilangkan dahaga dalam dirimu, tapi hatimu harus beriman hanya Tuhan inilah, Allah inilah sebagai sumber datangnya itu semuanya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait surat Maidah ayat 76-77 yang menguatkan bahwasanya selain Allah tidak perlu kau imani, karena semuanya itu tidak akan bisa mendatangkan mudarat atau manfaat terhadap yang lain. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan.